Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada awal-awal kerajaan Majapahit, orang-orang yang telah berjasa ikut mendirikan kerajaan tersebut diangkat menjadi pejabat. Sewaktu membuka hutan tarik untuk permukiman, Raden Wijaya dibantu oleh Raja Sumenep yang bernama Arya Wiraraja. Ia tidak hanya mengerahkan para prajuritnya, tetapi juga putra-putranya untuk ikut membantu Raden Wijaya. Salah satunya bernama Aryo Ronggolawe. Sejak pertama membuka hutan tarik, Ronggolawe sudah bekerja keras membantu. Pada saat Raden Wijaya berperang melawan Jayakatwang dan mengusir tentara Tartar dari negeri Cina, setelah berhasil menghancurkan kerajaan Kediri, Ronggolawe juga tampil berperang dengan gagah berani. Kehancuran Kediri dan kembalinya tentara Tartar ke negeri Cina, membuka peluang untuk tumbuhnya kerajaan Majapahit. Akan tetapi, saat pembagian kekuasaan di negeri yang baru berdiri itu, Aryo Ronggolawe merasa ada ketidakadilan. Aryo Ronggolawe sangat kecewa kepada Raden Wijaya yang memberikan jabatan Mahapatih kepada Nambi. Nambi dinilai tidak banyak membantu karena tidak membantu sejak awal. Di samping itu, tabiatnya dinilai kurang baik. Hamba tidak mengerti mengapa Nambi yang diangkat sebagai Mahapatih oleh Raden Wijaya, kata seorang pembantu setia Ronggolawe pada suatu hari. Menurut hamba, Kanjeng Raden lebih pantas menduduki jabatan itu, lanjutnya. Aku juga tidak mengerti alasannya, Paman, jawab Ronggolawe datar. Terlihat raut kecewa di wajahnya. Kalau begitu, apakah Raden akan menerima begitu saja? Menurut hamba, ini merupakan penghinaan. Paman, tolong siapkan kudaku, kata Ronggolawe menutup perbincangannya. Ronggolawe mempunyai seekor kuda sakti, namanya Nilam Umbara. Nilam Umbara bukan hanya seekor binatang dalam wujud kuda, tetapi kuda yang sudah kemanungsan. Nilam Umbara dapat mengerti bahasa manusia dan memiliki sifat-sifat layaknya manusia. Bahkan, kuda ini memiliki indera keenam yang sangat tangguh. Dengan inderanya itu, Nilam Umbara seringkali menuntun Aryo Ronggolawe dalam peperangan sehingga mengantarkannya pada kemenangan perang. Nilam Umbara dapat mencium bahaya yang bakal menghadang. Dengan berbekal kuda saktinya itu, Ronggolawe menyusun rencana untuk melakukan perhitungan dengan kerajaan Majapahit yang dianggap telah menghinanya dan tidak menghargai jerih payahnya. Pada suatu hari, dengan menunggang Nilam Umbara, Ronggolawe pergi ke kota Raja Majapahit untuk menghadap Raden Wijaya dan menanyakan secara langsung mengenai keputusannya mengangkat Nambi sebagai Mahapatih kerajaan Majapahit. Perjalanannya untuk menghadap Raden Wijaya ternyata sudah didengar oleh para pembesar Majapahit yang memihak kepada Nambi. Beberapa senopati telah menghadangnya di pintu gerbang masuk kota raja. Mereka tidak mengizinkan Ronggolawe menghadap Raden Wijaya, sedangkan Ronggolawe tidak mau kembali ke Tuban sebelum bertemu langsung dengan Raden Wijaya. Karena sama-sama tidak ada yang mau mengalah, pertempuran hebat tidak dapat dihindari. Nilam Umbara dengan gesit membawa Ronggolawe menghindar dari keroyokan para senopati Majapahit. Berkali-kali sabetan pedang dan tusukan keris berhasil dihindari. Sambil berkelit, tidak jarang kaki Nilam Umbara ikut bergerak menyepak ke kanan ke kiri hingga membuat senopati Majapahit kesulitan mencapai Ronggolawe. Pertempuran itu dengan mudah dimenangkan oleh Ronggolawe. Para senopati Majapahit malu luar biasa karena jumlah mereka lebih banyak,
tetapi tidak mampu mengimbangi apalagi mengalahkan Ronggolawe yang hanya dibantu oleh kuda Nilam Umbara. Para senopati itu segera menghadap panglima kerajaan, yaitu Kebo Anabrang. Kebo Anabrang sangat marah mendapat laporan anak buahnya. Ia bertekad akan menghadapi Ronggolawe secara langsung dalam perang tanding 1 lawan 1. Pada suatu ketika Panglima Majapahit Kebo Anabrang, yang tak lain adalah sahabat Ranggalawe, mengundang Ranggalawe untuk bertarung di Sungai Tambak Beras. Seperti biasa, Ronggolawe menyiapkan kuda Nilam Umbara. Setiap kali hendak dibersihkan, Nilam Umbara mengibas-ibaskan badannya sebagai tanda penolakan. Sebagai kuda sakti, Nilam Umbara sudah mencium aroma darah, mencium firasat yang tidak baik yang akan menimpa tuannya. Akan tetapi, Ronggolawe merasa pantang menolak tantangan lawan. Apalagi yang menantang perang adalah Panglima Kerajaan Majapahit. Jika bisa mengalahkan Kebo Anabrang, ia akan dapat bertemu langsung dengan Raden Wijaya. Ronggolawe pun memaksa Nilam Umbara agar mau pergi bersamanya. Dengan berat hati, Nilam Umbara pun mengantarkan dan menemani tuannya menghadapi tantangan Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras. "Aku dengar kau tidak terima dengan pengangkatan Mahapatih Nambi," kata Kebo Anabrang setelah saling berhadapan dengan Ronggolawe. "Aku bukan tidak menerima, tetapi ingin tahu alasannya," jawab Ronggolawe datar. Ia tahu, sahabatnya itu sudah berada di pihak Nambi. "Kau tidak perlu bertemu dengan Paduka Raden Wijaya untuk mengetahui alasannya. Aku bisa memberitahumu," kata Kebo Anabrang. "Aku hanya ingin penjelasan langsung dari Paduka. Aku tidak butuh penjelasan darimu. Aku tidak percaya pada siapapun lagi," kata Ronggolawe. "Ingat, meskipun kita bersahabat, sekarang aku adalah Panglima Perang Kerajaan Majapahit. Kedudukanku jauh lebih tinggi darimu," jawab Kebo Anabrang dengan nada tinggi. "Aku tidak peduli seberapa tinggi pangkat dan kedudukanmu. Bagiku, kau sama saja seperti Kebo Anabrang yang kukenal dulu," kata Ronggolawe tetap tenang. "Kurang ajar. Jadi, kau tidak mengakuiku sebagai Panglima Perang Kerajaan Majapahit? Kau benar-benar mencari mati rupanya," jawab Kebo Anabrang sambil mencabut kerisnya. Akhirnya terjadilah pertempuran di sungai. Karena pertempuran terjadi di dalam sungai, Ronggolawe pun terpaksa turun dari kudanya. Ia masuk ke dalam sungai terpancing oleh siasat Kebo Anabrang, yang sudah tahu kehebatan dan kesaktian Nilam Umbara sehingga berusaha menjauhkan Ronggolawe dari kudanya itu. Setelah lepas dari Nilam Umbara, Kebo Anabrang segera menusukkan kerisnya ke arah Ronggolawe. Ronggolawe pun terhuyung-huyung dan terjatuh bersimbah darah. Mengetahui tuannya meninggal, Nilam Umbara meloncat ke dalam sungai dan menghadang tubuh Ronggolawe dengan punggungnya hingga tubuh Ronggolawe tertelungkup di atas punggung Nilam Umbara. Secepat kilat, Nilam Umbara meloncat dari dalam sungai dan membawa jasad Ronggolawe kembali ke Tuban. Setelah berhasil membawa Ronggolawe pulang, Nilam Umbara mati mengikuti tuannya. Kematian Ronggolawe membuat Raden Wijaya marah karena sesungguhnya Raden Wijaya sangat berutang budi padanya. Ronggolawe juga dianggap sebagai pahlawan karena sudah banyak berjasa pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Kebo Anabrang pun mendapat hukuman mati.